Shalom. Tuhan kasih firman ini luar biasa. Tuhan saya, Tuhan Allah yang hidup. Ya, orang Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengasihi kita semua. Saya percaya, orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Saya diberikan firman luar biasa ini firman. Ya, bagi orang percaya di dalam Yesaya 46 ayat 4 sampai 6. Ya, kita semua ingin janji Tuhan, tapi lupa perintah Tuhan. Padahal di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai tuamu Tuhan adalah tetap melihara hidup kita. Amin. Ya, sampai rambut putihmu Tuhan menggendong orang yang percaya. Menggendong. Ya, Tuhan melakukan dan menanggung terus segala persoalan kita. Ya. Dan Tuhan memikul dan menyelamatkan kita semua orang percaya. Jadi kita ada motif menggendong, ya, memikul. Dia menanggung. Ada 3 hal yang kita, kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita harus ada ingat, ini janji Tuhan. Kalau kita mau digenapi janji Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Ya, makanya itu di ayat 5, bandingkan kita punya Tuhan, bandingkan pada Tuhan-Tuhan yang lain, orang yang agama lain. Tapi ayat 6, perintah Tuhan satu. Janganlah kamu menjadi alam lembu emas kekayaan segala macam. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, kita kalau mau menuntut janji Tuhan tadi, Tuhan mau menggendong itu cuma 2. Ya, kanan kiri suami istri. Tapi Tuhan menanggung terus itu. Segala persoalan kita Tuhan tanggung sampai terus di dalam hidup kita. Dan memikul, apa artinya memikul? Memikul itu ada misalnya 2 keranjang. Jadi keluarga kita akan dipikul, kita akan diselamatkan. Bukan main-main ini janji Tuhan. Allah kita luar biasa, begitu kasihnya bagi kita. Kita dipikul, anak mantu cucu kita dipikul. Berarti ada 2 keranjang besar dipikul sama Tuhan. Diselamatkan. Itu jangan main-main. Ya, jadi jangan lembu emas tadi keluarga kekayaan. Kita cari Tuhan apa cari kekayaan? Bukan, kita jangan sampai ingin kaya. Di 1 Timotius 6 ayat 9, siapa yang ingin kaya akan binasa. Tapi bukan kita nggak boleh kaya, kita harus boleh kaya. Kalau kita nggak boleh kaya, gereja gimana bisa bangun? Bagaimana gereja bisa hidup? Ya, kaya boleh. Ya, anak Tuhan boleh kaya. Jangan bilang anti ideologi kemakmuran. Kaya itu boleh, tapi kembali jangan sombong. Kita harus menjadi berkat. Kita harus penting perhatikan gereja, hamba Tuhan, penginjil, panti asuhan, gitu. Supaya kita punya keluarga itu diselamatkan semuanya. Amin. Contohnya janji Tuhan yang digenapi Tuhan. Coba Abraham itu bagaimana dia akan di Kejadian 17 dia bilang, Abraham umur 99 tahun, Sarah umur 90 tahun. Kelihatannya tidak mungkin janji Tuhan digenapi. Allah itu tidak pernah bohong. Ya, Abraham saja sempat tertawa tahun depan punya anak. Tapi Tuhan bukan marah, dia tertawa. Sampai Tuhan tahu anak-anak Tuhan itu kemampuannya tidak seberapa. Karena dia melihat istrinya sudah mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi janji Tuhan ini nggak pernah bohong. Tuhan memberikan anak. Ya, kembali lagi kita bawa ke Ayub. Ayub dihajar sama Tuhan. Ya, anaknya mati, kekayaannya habis. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Biar istrinya mengucat alamun, tapi Tuhan tetap mencintai Ayub. Karena ada ujian di dalam kehidupan kita. Ayub diselamatkan. Anaknya dikembalikan, berkatnya 2 kali lipat. Kembali lagi kita jangan main-main sama Tuhan. Kita buka Salomo. Siapa Salomo? Kita tahu semua. Salomo adalah anak Daud. Dia yang membangun gereja.
Kerajaan Allah, bait Allah bangun lebih besar. Itu di satu Raja-Raja 11 ayat 9. Kenapa Tuhan memberi Salomo? Akhirnya Tuhan murka. Walaupun kita hidup bangun gereja, kita peduli gereja, kita memberi, tapi hidup kita tidak benar. Apa kesalahan Salomo? Apa kita kepingin jadi Salomo? Punya istri 1000. Bayangkan. Ya, dan situlah akhirnya Tuhan murka pada Salomo. Kembali. Kita sudah perpanjang. Tapi kenapa Salomo? Kenapa yang dibuat perumpamaan itu Salomo? Salomo itu anak raja, dia sudah bangun Tuhan. Kita harus ingatkan keluarga kita. Ya, saudara-saudara kita yang hidup yang tidak benar, hidup yang penuh kesombongan, kebencian, kepahitan, tidak menjadi berkat. Ingat itu, kita jangan sungkan. Kasihani saudara kita, teman kita. Ya, yang penting jangan maksa. Kalau hidup kita saudara kita, dia kaya, kita nggak mau nasihati, itu dosa itu. Kenapa di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, kalau kamu tidak bisa berbuat baik, itu dosa. Ya, ingat itu, dosa itu bukan dengan main-main. Kita mau berpindah mendapat hidup yang kekal, tapi kita hidup mau dosa, kita nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus cinta Tuhan, bagaimana kesaksian tadi Tuhan, bagaimana kita. Tuhan itu tahu, Tuhan akan memikul kita. Dia akan menggendong kita, dia akan menanggung segala persoalan kita sampai putus. Tapi setialah di dalam Tuhan, lakukanlah firman. Walaupun 2 peser Tuhan senang, lakukanlah firman Tuhan. Bacalah firman, lakukan yang dengan setia, adil dan kebenaran. Kita jadi jangan menjadi orang yang munafik. Seperti Matius 23 ayat 23. Perpuluhan kamu banyak, tapi belas kasihan kamu tidak punya. Tidak ada gunanya. Apalagi perpuluhan enggak, belas kasihan enggak ada, mau masuk surga, surga yang mana? Ingat Matius 7 ayat 21 sampai 23, tidak semua orang yang dipanggil Tuhan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Walaupun kau diberkati semua, malah Tuhan bilang, aku menyala engkau, aku tidak mengenal engkau. Ingat, itulah kembali. Jangan main-main Tuhan, Allah tidak mau dipermainkan. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan berkati. Bagikanlah firman ini kalau kebenaran. Jangan malu, biarpun itu keluarga kita, teman kita, tapi jangan paksa. Sekian, terima kasih Tuhan berkati. Amin.